gangguannya. Toleransi tidak mengharuskan seseorang untuk menyamakan semua agama, tetapi memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau secara global, teman-teman sekalian, toleransi itu ialah ketika kita membolehkan atau membiarkan seseorang melakukan sesuatu. Namun karena konteksnya itu adalah toleransi beragama, jadi kita itu membolehkan, membiarkan orang lain untuk melaksanakan ibadah yang mereka punya sendiri gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman sekalian, Islam dan toleransi, landasan Al-Qur'an. Toleransi beragama dalam Islam bukan hanya anjuran, melainkan sebuah nilai fundamental yang berakar kuat dalam ajaran suci Al-Qur'an. Prinsip ini menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati di tengah keberagaman. Apalagi seperti yang tadi saya bilang, kita hidup itu di Indonesia sangat perlu kita secara damai dan saling menghormati. Sekali lagi ya, kita itu di Indonesia, jika kita orang-orang yang berbeda agama di Indonesia ini saling gosok-gosokkan, kita bisa terpecah belah gitu. Jadi kita sebagai umat muslim, kita sebagai mayoritas di sini, kita mayoritas nggak di sini? Di Indonesia kita mayoritas nggak? Tahu nggak arti mayoritas? Mayoritas apa coba? Mayoritas itu teman-teman sekelompok yang mendominasi, yang besar artinya. Kita lebih dari 80% di Indonesia itu Islam, itu yang disebut oleh mayoritas. Lalu siapa yang minoritas? Minoritas itu adalah sekelompok yang kecil, yaitu agama-agama lainnya yang diakui di Indonesia. Begitu, perhatikan teman-teman sekalian. Di sini ada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 menegaskan keharusan berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim yang tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam bahwasanya jika kita melihat orang kafir gitu. Tahu kan arti kafir? Tahu nggak? Orang yang tidak memeluk agama Islam itu disebut kafir kalau dari Islam sendiri. Kita bisa nanya ke orang kafir bukan berarti kita langsung mau kita tumbuh, mau kita apa? Enggak, teman-teman. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Mereka juga memiliki hak sebagai warga negara, sebagai manusia. Kecuali dalam keadaan berperang, kalau dipikirkan harus membela diri, membela negara kita, membela agama kita. Namun dalam konteks biasanya, jika kita hanya ketemu di jalan, ketemu bersosial, tidak boleh kita untuk menjahati mereka, begitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman, Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ayat ini menjadi landasan kuat kebebasan berkeyakinan. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Bukan berarti kita mayoritas, kita bisa memaksakan kehendak kita, memaksakan agama kita kepada mereka. Kau masuk Islam aja lah, janganlah, tinggalkan aja agamamu itu. Kita nggak boleh seperti itu teman-teman. Dijamin dalam agama kita sendiri, dijamin dengan negara kita sendiri bahwasanya kita bebas untuk memeluk agama apapun yang kita inginkan. Tidak ada paksaan dalam hal tersebut. Lalu yang ketiga, muamalah dalam Islam. Islam mengajarkan prinsip muamalah, interaksi sosial yang berlandaskan saling menghormati tanpa mencampuri urusan keyakinan dan ritual agama lain. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwasanya kita membolehkan, membiarkan mereka untuk mengurus urusan agama mereka masing-masing. Begitu, itu yang disebut oleh toleransi. Itu yang disebut bahwasanya kita menoleran mereka. Toleransi dalam agama itu seperti itu. Kita membolehkan, membiarkan mereka untuk melakukan ibadah mereka masing-masing. Begitu. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Di sini ada konsep tasawuf, yaitu konsep toleransi dalam Islam. Atau bisa kita katakan, jika ada teman-teman yang nanya,
konsep toleransi dalam Islam itu disebut apa? Itu disebut tasamuh. Perhatikan teman-teman, hadis riwayat agama yang paling dicintai Allah adalah al-hanafiyah as-samha, agama yang lurus dan juga toleran. Konsep tasamuh dalam Islam adalah perwujudan nyata dari toleransi. Ia melampaui sekedar membiarkan, tetapi mendorong pada menghargai dan berbuat baik. Perhatikan di sini makna tasamuh. Tasamuh berarti sikap saling menghormati, lapang dada dan lemah lembut antar umat beragama, termasuk dalam perbedaan pendapat dan praktik keagamaan. Jadi teman-teman sekalian, jadi teman-teman sekalian, bukan berarti misalnya kita punya teman gitu kan, punya teman yang berbeda agama, kita gaduhin dia, kita ambil haknya, tidak teman-teman. Kita aja sesama umat muslim aja harus memberikan hak satu sama lain, kan? Itu sama juga seperti orang yang berbeda agama, tidak ada pembedanya. Mereka juga manusia, mereka juga dalam agama kita yang disuruh untuk berlemah lembut dengan mereka. Di dalam negara kita juga kita memiliki hak-hak yang sama. Lalu yang kedua, bukan sinkretisme. Ada yang tahu nggak apa sinkretisme? Ada yang tahu nggak apa sinkretisme? Mungkin ini hal baru ya bagi kalian semua. Ya, sinkretisme itu adalah ketika ada orang atau ketika kita menggabungkan 2, 3 atau 4 agama itu menjadi satu. Jadi dia dikit-dikit Islam, besoknya Kristen, gitu teman-teman. Ada yang nampak di media sosial kayak gitu kan. Dia nggak tahu dia agama apa sebenarnya. Kemarin dia sebut alhamdulillah, ya kan, astagfirullah. Lalu besoknya dia malah nyebut buat agama yang lainnya gitu kan. Itu nggak boleh teman-teman. Itu disebut sinkretisme. Lihat penjelasannya. Tasamuh bukan berarti mencampur adukan atau mempromokan akidah. Akidah itu gimana? Ini adalah tentang menghargai eksistensi keyakinan lain tanpa mengorbankan prinsip agama sendiri. Oke teman-teman sekalian, ini adalah bagian pentingnya dan harus untuk kalian pahami bahwasanya ini adalah akidah kita. Gini ya teman-teman, toleransi. Ingat ya teman-teman kata-katanya, Bang. Ingat ya teman-teman kata-katanya. Toleransi beragama itu dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Toleransi beragama itu dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Namun tidak ada toleransi dalam ibadah. Berarti nggak perbedaan? Ada yang punya ide nggak apa bedanya? Toleransi beragama itu dianjurkan dalam Islam. Namun tidak ada yang namanya toleransi dalam hal ibadah. Ada yang punya ide nggak? Kalau ada yang punya ide ya nggak usah kalian jawab soal ini nanti. Oke, ini ya teman-teman. Tadi udah saya jelaskan toleransi beragama. Toleransi beragama itu adalah ketika kita membiarkan atau membolehkan mereka untuk melaksanakan ibadah mereka sendiri. Tapi teman-teman, toleransi dalam ibadah ialah ketika kita juga mengikuti ibadah mereka dan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita toleransi, batas toleransi teman-teman. Hanya kita cukup untuk menghormati ibadah mereka, tapi kita tidak ikut-ikutan. Itu yang disebut tidak ada toleransi dalam hal ibadah. Ibadah kita umat Islam itu sajalah yang kita pegang. Tidak boleh kita dari umat Islam, ya. Umat Islam tidak boleh kita untuk mengikuti ibadah agama lain. Berarti kan itu sudah menyebutkan Allah, bukan? Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin karena waktu pada hari ini terbatas, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu depan. Karena juga minggu depan insya Allah kita masukkan
membelah lautan. Namun teman-teman, Nabi Musa itu juga memiliki mukjizat lainnya, yaitu apa? Ketika dia tongkatnya itu dilemparkan, itu bisa menjadi ular betulan gitu. Mengapa mukjizatnya itu seperti itu? Karena pada zaman Nabi Musa terdapat sangat banyak sekali penyihir, yang dimana mereka itu, bagaimana bisa kita bilang ya, mereka itu menunjukkan bahwasannya mereka punya sihir, seperti bisa ya melukai seseorang, bisa membuat ini menjadi ular atau lain sebagainya. Namun seperti yang kita baca tadi, bahwasannya mukjizat itu macam dibaca apa kita, nah, seperti yang dibaca apa kita tadi, mukjizat itu mengalahkan hal-hal lainnya yang terjadi pada masa itu. Tadi udah kamu baca kan, Pak? Bahwasanya itu mukjizat itu mengalahkan hal lainnya. Jadi kalau penyihir-penyihir itu dia melemparkan tongkat mereka jadi ularnya nggak beneran, nggak bisa matok segala macam. Tapi mukjizatnya Nabi pada masa itu, jika dia lempar tongkatnya itu menjadi ular beneran dan bisa mengalahkan seluruh tipu muslihat para penyihir pada zaman itu. Itulah yang dinamakan mukjizat. Pada zaman itu dia akan mengalahkan segala hal kekuatan yang ada, dan mukjizat itu akan menang yang dibawa oleh Nabi. Itulah Nabi Musa. Lalu tipe dari mukjizat Nabi Musa itu adalah tipe mukjizat yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang hidup pada zaman itu, yaitu laut terbelah. Kita bisa lihat laut terbelah itu sekarang, nggak bisa kan? Namun pada masa itu orang-orang melihat laut terbelah tersebut. Kita hanya bisa melihat peninggalan-peninggalan yang mungkin katanya di dalam laut yang terbelah itu terdapat mungkin bongkahan-bongkahan dari pasukan-pasukannya Fir'aun gitu kan. Namun jika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita tidak bisa melihat bagaimana laut terbelah itu. Itulah tipe dari mukjizat. Namun Al-Quran, mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Apakah kita bisa merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad sekarang? Bisa tidak? Bisa, teman-teman. Mengapa bisa? Karena mukjizatnya ini merupakan kalamullah, kata-kata Allah yang berupa Al-Quran. Kakak bisa baca Al-Quran nggak sekarang? Ada kitabnya kan? Nah itu mukjizat yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Itu adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu tadi kan sudah aku bilang kan, bahwasannya mukjizat para nabi itu mengalahkan segala hal kelebihan-kelebihan yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu jika mukjizatnya Al-Quran, lalu pada zaman itu apa yang dikalahkan Al-Quran? Apa coba teman-teman yang dikalahkan Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang nggak apa-apa? Ngomong aja satu kata pun nggak masalah. Apa? Ya, yang dikalahkan itu apa? Sehingga Al-Quran yang kata-katanya indah, yang di dalamnya penuh makna, baru itu lebih puitis daripada kata-kata lainnya. Apa yang dikalahkan Al-Quran pada zaman itu? Karena kan tadi Abu baca kan bahwasanya mukjizat itu mengalahkan segalanya, Bang. Kan ada tadi nomor berapa tadi? Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah, dia mengalahkan segalanya yang ada pada zaman itu. Apa coba? Oke, gini ya teman-teman. Al-Quran itu di dalamnya adalah kata-kata yang tidak bisa dibuat